Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini adalah kelompok dengan penelitian metode etnografi yang akan dijelaskan oleh teman saya Anissa Nurul Septiana dengan NIM 20200510354 dan saya sendiri Nur Anisya dengan NIM 2020051. Di sini saya akan membahas tentang metode etnografi. Etnografi pada dasarnya merupakan kegiatan peneliti untuk memahami cara mempelajari keseharian pola hidup dan interaksi kelompok tertentu dalam ruang atau konteks yang spesifik. Istilah etnografi sebenarnya muncul pada tahun 1800-an. Etnografi yang merupakan asal dari antropologi merupakan kegiatan peneliti untuk memahami orang-orang berinteraksi dan bekerja sama melalui fenomena yang terjadi di kehidupan sehari-hari. Dalam beberapa laporan riset etnografis, etnografer cenderung melihat pola-pola yang ada dalam kelompok sosial kultural yang diteliti. Pola-pola tersebut melewati pola perilaku, sistem keyakinan, bahasa, dan nilai kultural yang dianut dalam kehidupan sehari-hari. Kelompok sosial kultural tidak terhitung jumlahnya dari primitif hingga modern. Sebagai contoh, kita bisa melihat suku Baduy sebagai kelompok sosial kultural. Selain suku Baduy, kita bisa melihat fans BTS, komunitas sepeda, dan kelompok lainnya sebagai kelompok sosial kultural. Kemudian, etnografi percaya pada ketertutupan, pengalaman pribadi, partisipasi yang tidak hanya melalui pengamatan. Dan titik fokus penelitian etnografi adalah studi intensif budaya dan bahasa, bidang atau domain tunggal, metode historis, observasi, dan terakhir wawancara. Ya, next slide. Bagaimana cara melakukan studi etnografi? Yang pertama adalah penyatuan kultural yang dilakukan oleh etnografer pada penyatuan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat yang diteliti. Artinya, etnografer berusaha menjalani hidup sebagaimana masyarakat yang diteliti dengan berbagai cara, seperti bergaul dengan mereka, makan apa yang mereka makan, bahkan seringkali tinggal dan tidur dengan mereka. Kemudian, studi etnografi memiliki waktu yang lama. Studi etnografi tidak bisa dilakukan secara instan karena penyatuan kultural tersebut memerlukan waktu yang lama. Tidak ada ketentuan berapa lama riset etnografi dilakukan. Hal yang paling penting adalah bagaimana peneliti berhasil immerse dengan kultur sehari-hari masyarakat setempat. Dan yang ketiga adalah wawancara. Selain observasi partisipatoris, wawancara mendalam juga seringkali menjadi bagian dari teknik pengumpulan data studi etnografis. Wawancara ini dilakukan terutama kepada informan kunci yang memiliki peran sosiokultural signifikan dalam kelompoknya. Bila etnografer meneliti suatu organisasi, maka pemimpin organisasi atau aktor yang senior bisa menjadi informan kunci. Yang diamati dan dipelajari oleh etnografer adalah pola perilaku, sistem keyakinan, bahasa, dan nilai kultural. Pakar metodologi Creswell mengidentifikasi ada beberapa jenis penelitian etnografi seperti life history, autoetnografi, novel etnografi, dan lain sebagainya. Namun secara garis besar, jenis penelitian etnografi dibagi menjadi dua, yaitu etnografi realis dan etnografi kritis. Etnografi realis adalah jenis penelitian di mana peneliti berusaha memperoleh data individu atau situasi menurut sudut pandang orang ketiga. Peran orang ketiga sangat signifikan karena dianggap mampu memberi pandangan yang bersifat objektif. Tipe etnografi realis memberikan kesempatan kepada etnografer untuk menarasikan suara orang ketiga terkait apa yang diobservasi. Laporan yang ditulis oleh etnografer ditulis tanpa bias personal atau politis serta justifikasi terhadap faktor sosial atau bisa juga disebut dengan bebas nilai. Etnografi kritis adalah tipe yang lebih kontemporer di mana peneliti ikut menyuarakan atau mengadvokasi suara kelompok sosial kultural yang diteliti. Etnografer kritis merespon kondisi masyarakat kontemporer yang mengasumsikan bahwa sistem relasi kuasa, prestis, otoritas cenderung membatasi individu yang berasal dari kelas, ras, dan gender yang berbeda. Oke. Lalu ada asumsi dasar penelitian etnografi. Karena cakupan penelitian etnografi yang bersumber pada budaya dan observasi, serta melakukan wawancara, melakukan standar pada penelitian etnografi, maka perlu dikembangkan beberapa asumsi yang menjadi dasar utama peneliti sebelum melakukan penelitian.
Beberapa asumsi dasar penelitian yang dikemukakan oleh Enzir adalah: yang pertama, etnografi mengasumsikan kepentingan penelitian yang prinsip utamanya dipengaruhi oleh pemahaman kultural masyarakat. Lalu yang kedua, penelitian etnografi mengasumsikan suatu kemampuan mengidentifikasi masyarakat yang relevan dengan kepentingannya. Lalu yang ketiga adalah, dengan penelitian etnografi, peneliti diharapkan mampu memahami kelebihan kultural dari masyarakat yang diteliti. Lalu yang selanjutnya adalah prinsip metodologi dalam penelitian etnografi. Penelitian etnografi sendiri merupakan penelitian yang terperinci yang dapat menggambarkan suatu kegiatan. Ini merupakan dasar kekuatan penelitian etnografi yang memberikan gambaran utuh tentang apa yang terjadi di lapangan. Menurut Hammersley yang tersaji pada buku Metodologi Penelitian dan Pendidikan Kualitatif dan Kuantitatif, menyatakan ada 3 prinsip metodologis yang digunakan pada corak metode etnografis. Yang pertama adalah naturalisme, yaitu menggambarkan bahwa penelitian etnografi yang dijalankan bertujuan untuk menangkap suatu karakter yang muncul secara alami dan didapatkan melalui kontak langsung. Lalu yang kedua adalah pemahaman, yakni tindakan manusia menjadi berbeda dari perilaku objek fisik, merupakan landasan utama di sini. Untuk itu, lebih baik dikenal daripada budaya asing agar terhindar dari kesalahpahaman budaya. Lalu yang ketiga adalah penemuan, yakni penelitian etnografi didasari oleh penemuan sang peneliti. Ini merupakan bukti otentik bahwa suatu fenomena dikaji tidak hanya berdasar pada serangkaian hipotesa yang mungkin bisa saja terjadi kegagalan, namun menjadi nyata setelah dibutakan oleh asumsi yang dibangun ke dalam hipotesis tersebut. Selanjutnya ada karakteristik penelitian etnografi yang berjudul Educational Research Planning, Conduction, and Evaluating Quantitative and Qualitative Research menyebutkan beberapa faktor karakter penelitian etnografi, di antaranya yang pertama ada cultural theme, merupakan suatu budaya yang terimplementasikan atau tergambarkan pada suatu grup atau komunitas tertentu. Hal yang kedua adalah a culture sharing group, yakni merupakan penelitian yang dapat dilakukan oleh 2 orang atau lebih yang memiliki kesamaan sikap, perilaku, dan bahasa. Lalu selanjutnya adalah fieldwork, yakni dalam penelitian etnografi, fieldwork sendiri bermakna tempat di mana peneliti dapat menggabungkan data pada setting tempat dan lokasi yang dipelajari. Lalu yang keempat ada description in ethnography, yakni merupakan gambaran yang terperinci dari objek yang melakukan penelitian. Selanjutnya ada a context, yakni merupakan setting tempat, situasi, atau lingkungan yang terperinci dan dari objek yang dilakukan penelitian. Selanjutnya ada research reflexivity, mengacu pada kondisi di mana seorang peneliti dalam kondisi yang sadar dan terbuka atas perannya, sehingga antara peneliti dan pada objek yang diteliti dapat muncul rasa saling percaya. Kemudian ada prosedur dalam penelitian etnografi. Yang pertama adalah menentukan apakah masalah penelitian ini adalah paling cocok didekati dengan studi etnografi. Seperti yang telah kita bahas sebelumnya, bahwa etnografi menggambarkan suatu kelompok budaya dengan mengeksplorasi kepercayaan, bahasa dan perilaku, atau juga mengkritisi isu-isu mengenai kekuasaan, perlawanan, dan dominasi. Lalu yang kedua adalah mengidentifikasi dan menentukan lokasi dari kelompok budaya yang akan diteliti. Kelompok sebaiknya gabungan dari orang-orang yang telah bersama dalam waktu yang panjang, karena di sini yang akan diteliti adalah perilaku, pikiran, dan kepercayaan yang dianut bersama. Lalu yang ketiga adalah memilih tema kultural yang akan dipelajari dari suatu kelompok. Hal ini melibatkan analisis dari suatu kelompok budaya. Lalu yang keempat ada mengumpulkan informasi lapangan yang dapat berupa pengamatan, survei, wawancara, analisa konten, audio, visual, pemetaan, dan penelitian jaringan. Setelah data terkumpul, data tersebut akan dipilah-pilah dan kemudian akan dianalisa. Lalu yang terakhir adalah menuliskan hasil penelitiannya. Hasil penelitian tentang gambaran atau potret yang menyeluruh dari kelompok budaya tersebut, baik dari sudut pandang partisipan maupun dari sudut pandang peneliti itu sendiri.
Ini adalah siklus penelitian etnografi. Yang pertama adalah pemilihan suatu proyek etnografi. Siklus ini adalah awal mula dengan pemilihan suatu proyek etnografi, kemudian peneliti etnografi itu akan mempertimbangkan ruang lingkup dari penyelidikan mereka. Lalu yang kedua adalah pengajuan pertanyaan. Dalam sebuah etnografi, seseorang dapat mengajukan sub-sub pertanyaan yang berhubungan dengan tema deskripsi, tentang konteks, analisis tentang tema-tema utama, dan interpretasi perilaku kultural. Lalu selanjutnya ada pengumpulan data. Pengumpulan data ini, cara mengumpulkannya adalah dengan mengobservasi partisipan. Observasinya ini meliputi mengamati aktivitas orang, karakteristik fisik, situasi sosial, dan apa yang akan menjadi bagian dari tempat kejadian selama pelaksanaan pekerjaan lapangan itu. Apakah seseorang mempelajari sebuah desa suku tertentu untuk 1 tahun, atau pramugari pesawat udara untuk beberapa bulan. Jenis observasi ini akan berubah-ubah sesuai apa yang sudah ditentukan di awal. Lalu yang keempat adalah pembuatan rekaman etnografi. Tahap ini mencakup yang pertama adalah pengambilan catatan lapangan, lalu ada pengambilan foto, pembuatan peta, dan penggunaan cara-cara lain untuk merekam observasi. Lalu yang kelima ada analisis data. Terdapat 4 jenis analisis, yaitu yang pertama adalah analisis domain, adalah analisis dengan memperoleh gambaran umum dan menyeluruh dari objek penelitian atau situasi sosial. Lalu yang kedua adalah analisis taksonomi. Analisis taksonomi ini menjabarkan domain-domain yang dipilih menjadi lebih rinci untuk mengetahui struktur internalnya. Lalu yang ketiga adalah analisis komponensial, yakni analisis dengan mencari-cari spesifik pada setiap struktur internal dengan cara mengontraskan antara elemen. Lalu yang terakhir adalah analisis tema budaya. Analisis tema budaya yakni mencari hubungan di antara domain dan hubungan dengan keseluruhannya, yang selanjutnya dinyatakan ke dalam tema-tema sesuai dengan fokus dan subfokus penelitian. Lalu yang terakhir adalah penulisan datanya. Penulisan sebuah etnografi memaksa penyelidik ke dalam suatu jenis analisis yang akan lebih intensif untuk dibahas. Peneliti etnografi hanya dapat merencanakan dari awal perjalanan penyelidikan mereka ke dalam pengertian yang paling umum. Selanjutnya kesimpulan yang akan dijelaskan kepada teman saya Anissa Nurul Septiana. Kesimpulannya adalah, seperti penelitian yang lain, etnografi memiliki variabel yang lebih merujuk kepada kehidupan dan kebudayaan suatu masyarakat. Penelitian etnografi juga merupakan kegiatan pengumpulan data yang dilakukan secara sistematis mengenai cara hidup serta berbagai aktivitas sosial dan berbagai benda kebudayaan dari suatu masyarakat. Sehingga berbagai peristiwa dan kejadian unik dari komunitas budaya menjadi salah satu wadah ilmu pengetahuan yang baru. Melalui penelitian dengan pendekatan studi etnografi, justru akan lebih banyak belajar dari pemilik kebudayaan yang sebelumnya belum diketahui, serta melalui pendekatan ini, rasa respek yang dilibatkan akan menjadikan kita lebih tersadar bahwa ragam manusia benar adanya. Sekian dari kami. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.